terbesar di Jepang yaitu Hiroshima dan Nagasaki pada tanggal 6 dan 9 Agustus 1945 yang menyebabkan Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Dengan terjadinya hal tersebut, telah diresmikan bahwa Jepang kalah dalam Perang Asia Pasifik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apakah kalian telah mendengar tentang kekalahan Jepang? Belum, Bu. Apakah benar berita itu? Apa yang terjadi dengan Jepang? Kabarnya, sekutu telah menjatuhkan bom di kota Hiroshima dan Nagasaki. Maka itulah Jepang melakukan gencatan senjata. Kalau seperti itu, kita harus segera memproklamirkan kemerdekaan. Benar itu. Jepang sudah tidak ada lagi wewenang di negara kita. Kita harus memanfaatkan momen ini. Benar sekali. Setelah mendengar berita kekalahan Jepang, Chihiro Sale segera merencanakan pertemuan dengan anggota golongan muda lainnya untuk membicarakan masalah proklamasi kemerdekaan. Pertemuan ini dilangsungkan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 17, Jakarta pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Saudaraku sekalian, sudahkah kalian mendengar berita tentang kekalahan Jepang? Belum, kawan. Dari manakah engkau tahu tentang itu? Baru saja saya dan Soekarno berkumpul dengan Syahrir. Ia mendengar siaran radio Jepang yang mengumumkan tentang gencatan senjata itu. Dengan begitu, apakah negeri kita sekarang dalam kondisi vakum of power? Benar demikian. Saya mengumpulkan kalian semua di sini untuk membicarakan masalah itu. Kita harus memanfaatkan situasi ini untuk memproklamirkan kemerdekaan. Tepat sekali. Kalau begitu, kita harus membagi tugas. Wikana dan Khairul, kalian harus pergi ke kediaman Soekarno untuk menyampaikan kabar ini. Saya dan Bung Darwis akan pergi memerintahkan anggota pemuda lainnya untuk merebut kekuasaan dari Jepang. Kediaman Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur, nomor 56 Jakarta pada pukul 22.00 waktu Indonesia Barat, terjadi perdebatan serius antara golongan pemuda dengan Soekarno. Assalamualaikum. Bu, sepertinya ada tamu. Oh iya kak, sebentar. Waalaikumsalam. Pak Soekarno-nya ada, Bu? Oh ada, sebentar saya panggilkan. Kak, ada yang mencari? Siapa, Bu? Tidak tahu kak. Ada apa kalian kemari? Kita harus memproklamasikan kemerdekaan kita sekarang, Bu. Ini batang leherku. Seretlah aku ke pojok itu sekarang dan potong leherku malam ini juga. Kamu tidak perlu menunggu hingga esok hari. Tapi ini saat yang tepat, Bung. Jepang sudah kalah oleh sekutu dan tak ada dikuasai di negeri ini. Mengapa kita harus menunggu? Rakyat sudah banyak yang menderita akibat penjajahan ini. Jepang masa yang silam. Belum lagi kita harus menghadapi Belanda yang hendak kembali berkuasa di negeri ini. Jika saudara tidak setuju dengan apa yang saya katakan dan mengira diri saudara telah sanggup menopang kekuatan sendiri, lantas mengapa saudara datang kepada Soekarno dan memintanya untuk memproklamirkan kemerdekaan? Apakah kita harus menunggu janji Jepang untuk memerdekakan bangsa ini? Kita bisa, Bung. Kita harus bangkit dan memproklamasikan kemerdekaan sendiri. Mengapa harus menunggu janji manis itu? Jepang sendiri telah kalah dalam perang sucinya. Kekuatan segelintir ini takkan mampu mengalahkan armada milik Jepang. Coba kau perlihatkan padaku, mana bukti kekuatan yang diperhitungkan itu? Apa tindakanmu untuk menyelamatkan wanita dan anak-anak jika terjadi pertumpahan darah? Bagaimana cara kita nanti untuk mempertahankan kemerdekaan ini? Coba bayangkan. Tapi, semakin cepat kita memproklamasikan kemerdekaan, akan semakin cepat pula kita mengakhiri penderitaan rakyat ini. Inilah yang sudah ditunggu oleh bangsa kita, Bung. Baiklah, tapi berikan kamu waktu untuk berunding sebentar. Kemudian para anggota golongan tua yang berada di kediaman Soekarno langsung membicarakan permasalahan tersebut. Bagaimana ini? Para pemuda menuntut untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Tapi kita tidak boleh gegabah, Bung. Kita harus mempersiapkan semuanya dengan matang agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Ya, saya setuju dengan Bung.
Menurut saya sekarang yang terpenting adalah bagaimana cara mengalahkan sekutu yang hendak menguasai kembali negeri ini. Selain itu, masalah kemerdekaan sebaiknya kita bicarakan lagi dalam sidang PPKI 18 Agustus mendatang nanti. Lalu, bagaimana dengan pendapat kawan muda? Apa kita biarkan saja? Ya, lagi pula mereka itu masih terlalu muda dan pemikirannya juga masih terlalu pendek. Oleh karena itu, lebih baik kita mempersiapkan terlebih dahulu dengan matang agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Dan bila terjadi hal yang tidak diinginkan akan mengakibatkan acara ini kacau. Baiklah Bu, berarti kita semua sudah sepakat. Setelah selesai berunding, para golongan tua segera menemui para anggota golongan muda yang menunggu di luar ruangan. Golongan muda berbicara di luar. Setelah kami berunding tadi, kami memutuskan untuk tidak tergesa-gesa mengenai hal proklamasi kemerdekaan. Hal ini akan dibicarakan lagi dalam sidang PPKI. Siap, Bung. Dengan berat hati mendengar keputusan tersebut, para pemuda pun meninggalkan kediaman Soekarno. Tetapi mereka tidak putus asa. Mereka pun menyusun strategi bagaimana membujuk Soekarno dan Muhatta untuk memproklamasikan kemerdekaan sesegera mungkin. Semuanya, bagaimana jika kita mengasingkan Soekarno-Hatta agar tidak mendapat pengaruh dari Jepang? Ide bagus, tapi di mana wilayah yang cocok? Rengas Dengklok, bagaimana jika di sana? Apakah di sana jauh dari jangkauan Jepang? Sangat aman. Bahkan di sana juga dijaga oleh pasukan peta. Baiklah, besok dini hari kita jemput Soekarno-Hatta untuk kita bawa ke Rengas Dengklok. Akhirnya mereka memutuskan untuk mengasingkan Soekarno dan Muhatta ke Rengas Dengklok agar terhindar dari desakan pemuda dan pengaruh Jepang di Jakarta. Tanggal 16 Agustus 1945 pada pukul 04.00 waktu Indonesia Barat, kediaman Soekarno. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa saudara datang sepagi? Kami bermaksud membawa Anda dan Soekarno untuk menuju tempat pengasingan. Tempat pengasingan? Apa yang dimaksudkan? Ya, kami akan membawa kalian untuk diasingkan agar terhindar dari ancaman bentrok antara rakyat dan Jepang. Baiklah, kami akan ikut. Sebaiknya Ibu Fatmawati dan anak Anda turut serta untuk menjamin keselamatan mereka. Baiklah. Hilangnya Soekarno dan Muhatta secara misterius pagi itu menimbulkan kepanikan di kalangan para pemimpin di Jakarta. Peristiwa ini baru diketahui oleh Mr. Ahmad Subarjo pukul 08.00 pagi. Hei, apakah saudara tahu di mana keberadaan Bung Karno dan Bung Hatta? Maaf, saya tidak tahu, Bu. Katakanlah kepadaku di mana mereka sekarang. Saya akan menjamin keselamatan mereka ketika mereka kembali ke Jakarta, dan saya akan menjamin kemerdekaan untuk kalian esok harinya. Akankah Anda bersumpah untuk itu? Kau bisa percaya padaku, nak. Baiklah, kami akan menentukan tempatnya di Rengas Dengklok. Kalau begitu, hei nak, tolong antarkan kami ke Rengas Dengklok. Maaf, saya Pak. Baiklah kalau begitu, ikut saya Pak. Nah, jelaskan sekarang mengapa saudara sekalian membawa kami ke sini. Maafkan perancangan kami, Bu. Tapi ini demi keselamatan Anda. Kami ingin membahas proklamasi kembali, Bung. Bukankah sudah kami katakan kepada kalian, masalah kemerdekaan akan dibahas lagi di dalam sidang PPKI? Memang benar adanya. Tapi kami semua berpendapat, mengapa harus menunggu dimerdekakan oleh Jepang? Mengapa harus menunggu hasil sidang PPKI? Kalau kita bisa bergerak dengan kekuatan sendiri. PPKI itu bentukan Jepang, Bung. Kami ingin memproklamasikan kemerdekaan tanpa campur tangan dari Jepang. Pendapat itu memang benar. Namun,
kita masih terlalu dini untuk memproklamasikan kemerdekaan ini. Selain itu, kita masih belum siap dan masih membutuhkan Jepang untuk merdeka. Bagaimana bila perkataan Jepang tentang kemerdekaan bangsa kita hanya janji manis belaka? Apa yang akan Anda lakukan? Apakah kita akan selamanya menunggu janji itu, Bung? Kita harus memproklamasikan kemerdekaan sekarang juga. Demi rakyat yang sudah bertahun-tahun terbelenggu oleh penjajahan di tanah air mereka sendiri. Mereka berhak bebas. Dan sekaranglah saatnya. Tenang saudara sekalian, mari bicarakan semuanya dengan kepala dingin. Tidak perlu ada ketegangan. Saya mengerti perhitungan Anda berdua mengenai masalah proklamasi ini. Kita memang belum mempertimbangkan semuanya dengan matang. Tapi saya percaya kita dapat bangkit dan memanfaatkan situasi ini. Kesempatan ini tidak akan datang dua kali, Bung. Apa yang mereka katakan benar adanya, dan saya mendukung mereka. Tetapi, apakah kita bisa? Akankah ini semua mungkin untuk dilakukan? Tentu mungkin, Bung. Asal kita berusaha, tentu akan kita temukan jalan keluarnya. Lagi pula, para pemuda di Jakarta sedang menyusun strategi pertahanan untuk mencegah serangan Jepang ataupun sekutu yang tidak terima proklamasi bangsa kita. Baiklah, saya setuju. Kita akan memproklamasikan kemerdekaan ini tanpa bantuan dari Jepang. Pada pukul 17.30 waktu Indonesia Barat, rombongan dari Jakarta tiba di Rengas Dengklok untuk menjemput Soekarno dan Muhatta. Syukurlah kalian baik-baik saja. Jadi, bagaimana keputusannya? Kami setuju. Kemerdekaan akan dilaksanakan tanpa campur tangan Jepang. Lalu, kapan kita akan melaksanakannya? Bagaimana jika besok? Pasukan di Jakarta sudah bersiap. Jika mungkin, ya, kita akan melaksanakannya esok hari. Tanggal 16 Agustus 1945, pada pukul 23.00 waktu Indonesia Barat, rombongan tiba di Jakarta. Bagaimana kita membicarakan naskah proklamasi untuk mendeklarasikan kemerdekaan kita? Kita butuh tempat untuk membahasnya, Bung. Tapi hari sudah malam dan pihak Jepang tak mungkin mengizinkan kita untuk melakukan kegiatan sekarang. Apalagi jika mereka tahu bahwa kita hendak membicarakan rencana proklamasi. Saya punya ide. Kita akan meminjam rumah Laksamana Maeda, perwira Jepang. Rombongan kemudian berangkat ke rumah Laksamana Maeda di Jalan Imam Bonjol nomor 1. Selamat malam. Ada apa, Bu? Maaf kami mengganggu Anda malam-malam begini. Kami membutuhkan tempat untuk membahas rencana kemerdekaan yang akan dilaksanakan esok hari. Benarkah itu? Kalau begitu, masuklah. Saya turut gembira mendengar kabar ini. Silakan gunakan ruangan yang kalian butuhkan. Saya akan pergi istirahat dulu. Perumusan teks proklamasi dilakukan di ruang makan Maeda. 3 eksponen pemuda yaitu Sukarni, Sudiro, dan BM Diah menyaksikan Soekarno, Muhatta, dan Mr. Ahmad Subarjo membahas perumusan naskah proklamasi. Bung, bagaimana kalau kita naskah proklamasi kemerdekaan ini? Lebih baik kita bicarakan saja sekarang, Bung. Tetapi, Indonesia kita belum memenuhi syarat sebagai negara yang utuh, Bung. Bagaimana jika awal teks ini berbunyi dengan kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia? Setuju, Bung. Setuju, Bung. Lalu, ditambahkan dengan kalimat kedua yang berbunyi, hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo sesingkat-singkatnya. Kemudian Soekarno pun membacakan naskah proklamasi tersebut secara berulang-ulang kepada semua hadirin. Acara perumusan teks proklamasi Indonesia berjalan dengan lancar. Tidak ditemukan kesulitan untuk menemukan rumusan yang tepat.
Sebagai hasil pembicaraan mereka bertiga, diperolehlah rumusan yang ditulis tangan oleh Soekarno. Pada tanggal 17 Agustus 1945, pada pukul 04.00 waktu Indonesia Barat, dibacakanlah rumusan naskah proklamasi untuk yang pertama kalinya di depan para hadirin yang berada di rumah Maeda yang langsung disetujui. Namun, timbullah persoalan tentang siapa saja yang akan menandatangani naskah proklamasi tersebut. Sudah. Menurut saya, sebaiknya naskah ini jangan ditandatangani oleh anggota PPKI. Memang kenapa? Lantas, siapa yang akan menandatanganinya? PPKI merupakan lembaga bentukan Jepang. Kita sudah sepakat tadi untuk melaksanakan proklamasi tanpa campur tangan dari Jepang. Ya, kau benar, Nak. Lantas, bagaimana ini, Bung? Adakah dari kalian yang punya pendapat untuk menyelesaikan masalah ini? Bagaimana jika naskah ini ditandatangani oleh hadirin yang hadir saat ini? Seperti Amerika yang menandatangani teks deklarasinya. Jangan! Kita tidak boleh meniru. Kita harus berbeda dari negara lain. Lalu, bagaimana ini, Bung Karno? Karena semua ini berkat jasa-jasa Indonesia. Berarti atas nama bangsa Indonesia. Saya setuju. Dan saya punya usul. Yang menandatangani teks cukup 2 orang saja, yaitu Handa dan Bung Hatta, sebagai perwakilan dari bangsa Indonesia. Bagaimana? Usul yang bagus. Bagaimana hadirin? Ya, kami setuju. Tolong kau ketik teks proklamasi ini. Jagalah teks ini baik-baik. Baik, Bu. Sayuti Melik pun mengetik teks tersebut. Semua persiapan proklamasi rampung pada pukul 04.30 waktu Indonesia Barat. Enak. Tolong sebarkan berita tentang proklamasi ini dan atur tentang penyiaran berita ini di radio. Baiklah. Sebarkan juga pamflet tentang berita proklamasi hingga ke penjuru Jakarta. Usahakan agar seluruh rakyat Indonesia mengetahuinya. Siap, laksanakan. Pada saat yang sama, Soekarno dan Ibu Fatmawati sampai di kediaman mereka dan berbincang sejenak. Alhamdulillah, akhirnya semua berjalan dengan lancar. Terima kasih Ibu telah menemani saya di saat-saat yang cukup menguras pikiran ini. Iya. Terima kasih juga pada Gusti Allah yang telah memberikan jalan pada bangsa kita untuk mempromosikan kemerdekaan. Oh iya, apakah kalian sudah merencanakan bagaimana proklamasi besok akan berlangsung? Sudah Bu, besok kita akan mengadakan upacara bendera yang akan diiringi lagu Indonesia Raya karya Bung Supratman. Bukankah kita belum punya bendera? Lantas, bagaimana? Ya ampun, Bapak lupa Bu. Bagaimana kalau Ibu saja menjadikan bendera itu? Boleh saja, tapi ibu hanya punya kain merah dan putih. Apa tidak apa-apa? Tentu saja, buatlah bendera yang sederhana. Yang penting, kita sudah berusaha untuk menyiapkannya. Baiklah Pak, dan ibu punya ide. Bagaimana kalau kita namakan saja benderanya Sang Saka Merah Putih? Bagaimana Pak? Ide yang bagus Bu, ide yang bagus. Baiklah, ya sudah. Sebaiknya Bapak bersiap sana untuk menyusun pidato yang nanti akan Bapak bacakan. Pada saat Ibu Fatmawati sedang menjahit bendera Sang Saka Merah Putih, Soekarno sibuk menyusun pidato yang akan disampaikan. Trimurti, tolong Anda kibarkan bendera merah putih ini sebagai tanda awal kejayaan bangsa ini. Siap Bung, saya akan menyuruh anak didik saya untuk mengibarkannya. Kalian jaga baik-baik bendera ini. Kalian mendapatkan kehormatan untuk mengibarkan bendera ini untuk pertama kalinya dalam sejarah Indonesia.
pada tanggal 17 Agustus 1945 pada pukul 10.00 waktu Indonesia Barat di Jalan Pengabdian Timur nomor 56 Jakarta Pusat. Teks proklamasi kemerdekaan Indonesia dibacakan. Saudara-saudara sekalian, saya telah minta saudara hadir di sini untuk menyaksikan peristiwa maha penting dalam sejarah bangsa kita. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia telah berjuang untuk merdeka. Bahkan telah beratus-ratus tahun lamanya. Gelombang aksi kita tidak putus dalam berjuang untuk memerdekakan negeri ini. Kita jatuh bangun, menyusun kekuatan untuk menggapai cita-cita Indonesia bebas dari penjajahan bangsa lain. Semalam, kami para pramuka-pemuka rakyat Indonesia dari berbagai penjuru bergabung untuk memusyawarahkan, dan permusyawaratan itu seia, sekata, berkata, inilah saatnya bagi kita untuk mengobarkan api revolusi kemerdekaan Indonesia. Saudara sekalian, dengan ini kami menyatakan kebulatan tekad itu. Dengarkanlah proklamasi kami. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Merdeka! 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 Kemudian dikibarkanlah bendera Sangsaka Merah Putih yang diiringi lagu Indonesia Raya. Hadirin turut menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia tersebut. Peristiwa proklamasi ini memang hanya berlangsung sebentar. Namun, peristiwa ini telah mengubah segala sendi kehidupan bangsa Indonesia. Peristiwa proklamasi kemerdekaan telah menjadi momentum puncak perjuangan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, kita sebagai generasi penerus bangsa harus berprestasi dalam rangka mengisi kemerdekaan tersebut, bukan malah menodainya. Kita harus bisa membalas budi para pejuang tanah air zaman dahulu dengan cara mempertahankan kemerdekaan ini.